Bapak Presiden Joko Widodo tanggal 16 bulan 3 2022. Kita mau buka pintunya, tarik ya model begini. Di hadapan Anda dan saya, inilah dia Hyundai Ioniq 5. Ya, kalau Anda menyangka mobil ini adalah sedan hatchback, Anda salah. Karena secara dimensi, panjang, lebar, dan tingginya mobil ini bukan dikatakan sedan hatchback. Karena mobil ini besar, apalagi Anda kalau melihatnya secara langsung. Makanya mobil ini bukan dikatakan sedan hatchback, melainkan CUV, yaitu crossover utility vehicle. Ya guys, Hyundai Ioniq 5 ini sangat futuristis ya guys, seperti mobil dari masa depan yang hadir di masa kini. Dapat kita lihat secara eksterior, Anda melihatnya, wow, luar biasa, model mobil ini sangat bagus dan futuristis. Maka dari itu, ya sangat bagus, antusiasme masyarakat terhadap mobil ini sangat tinggi. Oleh karena itu, SPK mobil Hyundai Ioniq 5 ini juga cukup tinggi di booth Hyundai. Kendaraan listrik Hyundai ini harganya di bawah 1 miliar ya guys. Catnya dong. Ya, untuk eksterior samping ini tarikan garisnya adalah parametric dynamics, berbentuk segitiga ya, atas bawah dengan sudut 45 derajat ya guys. Hyundai Ioniq 5 ini menggunakan platform eJMP, Electronic Global Modular Platform, di mana dia menghasilkan performa yang tinggi dan fleksibilitas yang tinggi. Dan juga dapat kita lihat dari gambar, posisi baterai yang tepat berada di bawah kabin menghasilkan center of gravity yang tinggi, ruang kabin yang lapang di mana tidak ada lagi tonjolan di ruang kabin di bagian tengah, karena padahal mobil ini adalah gerak roda belakang sehingga kabin menjadi luas, lapang, dan juga kestabilan menjadi lebih mantap. Hyundai Ioniq 5 ini mempunyai dimensi, yaitu panjangnya 4635 mm, lebarnya 1890 mm, tingginya 1605 mm, wheelbase-nya 3000 mm. Bahkan wheelbase-nya ini lebih panjang daripada Hyundai Palisade, makanya ruang kabinnya sangat lega dan lapang. Ya, mobil ini ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo tanggal 16 bulan 3 2022. Ya guys, inilah dia Hyundai Ioniq 5. Ya, dapat kita lihat ya, kalau mobil konvensional di depan itu adalah posisi mesin, tapi di sini adalah bagasi. Dapat kita lihat untuk penyimpanannya, kapasitasnya 57 liter. Nah, ini ada aki, di bawahnya itu ada kabel-kabel yang orange itu tuh, kabel-kabel untuk ke arah motor listrik. Ya, untuk buka tutup kap mesinnya sudah menggunakan pegas hidrolis. Ya, model peleknya two tone polish. Modelnya ini seperti jaring laba-laba ya, Spiderman. Bannya ring 20 itu ya guys. Ya, Hyundai Ioniq 5 ini merupakan mobil listrik pertama yang diproduksi di Indonesia. Jadi ini made in Cikarang ya. Ya, kalau hazardnya dinyalakan seperti itu ya guys. LED DRL-nya menyatu dengan headlamp-nya ya, yang proyektor LED. Itu LED DRL-nya parametrik dot LED. Nah, kita lihat di sini ada over fendernya ya, over fendernya warna abu-abu silver sampai ke belakang. Ya, over fendernya di dekat spakbor. Ada juga seperti menyatu dengan side skirtnya, over fender sampai ke belakang. Ada underguard garnish. Reflektornya itu garis-garis tuh. Nah, ini kalau ditutup bagasinya. Nah, ini stop lamp belakangnya ya. Kalau nyala parametric dot LED. Nah, ini sekarang dia lagi ngerem nih, posisi lampu remnya di sini. Dapat kita lihat ya guys, bagus banget nih. Kita mau buka pintunya, tarik ya model begini. Berat pintunya. Oke, ini dia speknya Hyundai Ioniq 5 Signature yang long range. Nah, dapat kita lihat ya, long range yang dia bisa jarak jauh. Tenaga output dari listriknya adalah 217 PS, torsinya 350 Nm.
besar banget ya guys. Keren Pak, berapa saya belum tahu 750 yang paling 700 saja kalau aku nggak pernah. Ya, velgnya ring 20, bannya Michelin Pilot Sport EV. Ini ban yang khusus mobil electric vehicle ya. Ada kodenya EV. Model velgnya ini two tone polish, ada warna hitam, ada silver polish. Bentuknya bingung saya, kayak bentuk jaring laba-laba Spider-Man. Body garnish ini yang modelnya aksen garis-garis ini ada di pintu depan kiri kanan dan pintu belakang kiri kanan. Karena masih banyak orang di dalam untuk melihat interiornya, kita lihat dulu bagian eksteriornya dulu ya guys. Untuk headlampnya nih di dalam nih masing-masing itu ada dua proyektor LED dengan LED DRL model U parametric dot LED. Grill depannya ini tertutup ya, warnanya black glossy karena dia menggunakan mesin listrik. Ini tertutup, tidak perlu ada rongga-rongganya. Pengisian ulang baterainya dapat kita buka tempat pengisiannya, dapat kita cas baterainya, dan ini juga berfungsi sebagai AC atau vehicle to load, dapat digunakan untuk menghidupkan perangkat alat elektronik ketika kita di luar untuk entah itu camping ataupun di rumah ketika saat mati lampu, karena ini berdaya 3600 watt ya guys. Dapat dilihat di gambar ya. Ya, dapat kita lihat ya guys, di bawah itu ada bagian yang terbuka otomatis jika membutuhkan pendinginan ekstra pada mesin baterainya, mesin listriknya guys. Ya, mobil ini ada over fendernya. Di over fendernya tuh dapat kita lihat ya, ada garis-garis melengkungnya di bagian spakbor tuh, over fendernya seperti itu. Ya, juga over fendernya di bagian spakbor belakang. Sama ya, kiri kanan depan belakang itu ada tarikan garis-garis melengkungnya di over fendernya. Ya, kita lihat ya, ini reflektornya model horizontal, dia tertutup di dalam, ada garis-garisnya. Nah, dia sudah power tailgate. Ya, bisa dari remote dan foot sensor, bahkan juga ketika kita mendekat karena bawa kunci juga akan terbuka ya. Ruang bagasinya luas banget ya guys. Kita lihat ya guys, panoramic roofnya sangat luas. Dia seperti menyatu dengan kaca depan. Dia panoramic roof saja, tidak bisa terbuka, ada panoramic sunroof. Sekarang saya sudah ada di kabinnya Hyundai Ioniq 5 ya guys. Dan terlihat ya bagaimana kekedapan kabinnya ya. Sangat kedap ya guys. Nah, apa saja yang ada di dalam kabin Hyundai Ioniq 5 ini dapat kita lihat di depan saya. Ya, ini ada magnet. Nah, kalau kita mau naruh foto ataupun handphone bisa di situ. Nah, ini ada speedometer clusternya. Nah, ada juga di sini multimedianya, dua layar LCD yang sangat besar. Yang di bagian magnetnya ini ada seperti penutup kayak speaker ya. Halus sekali. Inilah dia tampilan LCD-nya ketika dinyalakan. Tampilan speedometer clusternya ini ya, kalau nyala seperti ini, keren. Nah, ini tampilan multimedianya, banyak informasi di multimedia ini yang bisa diaktifkan. Nah, ini juga tampilan eco, normal, dan sport. Nah, ini dia setirnya sudah dibalut kulit ya guys. Nah, di bagian klaksonnya itu, yang tengahnya itu ada titik 4 ya. Itu sandi Morse untuk kata Hyundai. Ya, di sini kalau tombol mengatur mode berkendara ya. Nah, untuk mengatur headlamp di sebelah sana kanan. Nah, ini untuk mengatur audio dan Bluetooth teleponi. Ya, tombol-tombol audionya ya. Nah, di bagian kanan ini adalah tampilan untuk mengatur adaptive cruise control-nya ya guys. Ya, sudah adaptive cruise control. Nah, ini pengaturan AC-nya. Ya, ini full digital ya. Di sini ya. AC-nya ada rear defogger, ada front defogger, ada arah hembusan AC dari dalam. Ini pengaturan kecepatan AC. Nah, ini tombol-tombolnya ya.
Ya, pengaturan AC juga dapat dilakukan dari multimedia ini LCD ini ya. Di sini banyak bisa mengatur AC juga di sini. Nah, ini juga ada memory seat configuration. Banyak informasi yang terdapat di multimedia audio ini ya. Di sini terdapat juga untuk pendingin jok dan pemanas jok. Ya guys, sekarang kita beralih ke konsol tengahnya. Di mana model konsol tengahnya ini unik ya. Modelnya cekung, belok terus sampai ke bawah sangat dalam. Dan di bawah itu ada ruang penyimpanan yang cukup luas. Dan ini guys, wireless charging. Ada wireless chargingnya di bawah ya, tersembunyi ya. Nah, ada soket power untuk USB ya. USB tapi untuk charging. Nah, ini untuk 2 cup holder. Nah, ini konsol tengahnya bisa digeser-geser, unik guys, bisa digeser-geser, dimaju mundurkan. Nah, ini posisi armrest saya. Nah, ini kita mundurkan ke belakang sekali bisa. Ya, bisa majukan ke depan, mundurkan lagi. Wah, sangat lega. Kita bisa berpindah tempat nih dari bagian supir ke penumpang. Nah, ini kita majukan kembali. Nah, ini posisi armrest saya ya. Bisa untuk 2 tangan sini, soalnya armrestnya besar. Nah, di bawah situ ada power outlet dan juga ada USB charging lagi ya. Nah, ini untuk pengaturan wiper. Pengaturan wipernya sudah bisa auto ya guys, dan sudah intermittent. Nah, ini ada pedal shift ini, di kiri dan di kanan ya. Ya, setirnya ini modelnya flat bottom ya. Nah, jadi mantap megangnya. Nah, ini kaca spionnya ini auto dimming ya, bisa dia menggelapkan sendiri ketika ada lampu dari belakang. Nah, ini lampu LED-nya, lampu bacanya. Ini dia tampilan panoramic roof-nya. Nah, itu sun visor-nya, dimana ada vanity mirror dengan lampu di bagian pengemudi. Bagian penumpang ada vanity mirror dengan lampu juga sun visor-nya. Nah, material di door trimnya ini soft touch ya. Dari atas di bagian door trim dekat door handle-nya, bahkan di armrest-nya yang ada tombol-tombol power window, door lock dan pengaturan spion. Itu juga soft touch. Nah, yang di sini ada memory seat ya. Memory seatnya di situ, walaupun bisa juga dari LCD-nya ya. Nah, material dashboard-nya juga soft touch. Nah, ini ada center speaker. Nah, ini model AC-nya ya. Nah, sekarang kita buka lacinya. Nah, lacinya itu unik guys, kayak kita buka laci untuk penyimpanan barang di rumah. Modelnya maju mundur, bukan turun ke bawah dengan soft opening. Unik ini guys, dan ini lacinya luas banget ya. Ini model kisi-kisi AC-nya ya, dan ini lampu hazardnya ya. Di sana ada juga tweeter di kiri dan kanan. Nah, ini radarnya ya, radarnya untuk lane keeping assist, pre-collision, pedal mesh operation control. Ya, kita keluar dulu ya, biar kita bisa kelihatan kalau disorot nih posisi tuas persnelingnya, transmisinya ada di belakang setir nih. Ya, kita keluar dulu. Ya, ini dia posisi transmisinya. Kalau park kita tekan untuk parkir. Nah, kalau untuk drive kita majukan ke depan. Kalau netral itu posisinya di tengah, mundur diputar ke belakang. Nah, ini posisi untuk power tailgate, ini traction control, ini pengaturan leveling lampu. Dan ini posisi auto hold dan electronic parking brake. Nah, ini ada ambience light ya di speaker Bose-nya ya. Nah, ini ada tempat untuk cup holder ya. Nah, itu tadi yang memory seat-nya. Kita lihat. Nah, ini pengaturan kursi nih, maju mundur. Ini tegak. Nah, ini posisi sandaran kursinya, mana tegak, mundur.
Dan ada satu yang istimewa, yaitu posisi relaxation mode. Nah, itu nanti ini ada tampilannya guys ya. Relaxation mode-nya pencet tombol ini ya guys, maka akan seperti ini secara otomatis. Di bagian pengemudi, bagian penumpang juga depan sebelah kiri juga dapat digunakan relaxation mode ya. Nah, ini untuk posisi kembali, dan itu dia penopang kakinya. Wah, enak banget. Nah, itu untuk tuas pembuka kap mesin ya. Sekarang saya mau ke baris kedua di belakang ya, bagian penumpang belakang. Oke, saya akan duduk di bagian penumpang sebelah kiri ya. Nah, ini guys, bagian door trimnya nih, soft panel, halus lembut. Nah, ini door handle warna silver. Dan ini juga ada tombol untuk cooler seat dan heater seat. Makanya di sini di kursi bagian penumpang belakang ini perforated ya, ada bolong-bolongnya ya. Nah, ini ada ambience LED di speaker Bose-nya. Ya, saya akan masuk duduk. Nah, kita coba ya guys. Wow, sangat lega. Lihat kaki saya, dikarenakan wheelbase-nya 3000 mm. Kursi belakang ini bisa digerakkan juga secara elektronik, maju mundur, ada di bagian samping. Nah, ini dia maju. Ini maju ya guys. Ya, mundur. Nah, untuk menegakkan sandaran kursinya masih manual ya guys. Nah, ini bisa kita tegakkan nih. Tegakkan, rebahkan. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Tegakkan. Bisa dimundurkan lagi biar relax. Ya, memang relaxation mode seatnya nggak ada di belakangnya. Ya. Guys, kalau kita dalam perjalanan jauh dengan penumpang di depan dan di belakang itu semuanya sangat lega ya guys. Jadi menggunakan mobil ini sangat mengasihkan, bahkan untuk perjalanan jauh juga enak, bukannya di dalam kota. Ini juga ada armrest di bagian kursi penumpangnya seperti ini. Ya, bahannya halus ya. Bahan kulitnya halus. Ada cup holder juga ya di armrest. Nah, ini layout dashboard dari belakang ya, tampilan layout dashboard dan penumpang di depan. Nah, untuk AC-nya nih ada di pilar B. Biasanya kan ada di konsol tengah tuh. Nah, tapi di konsol tengah ini adanya cuma slot USB charger. Itu ada 2. Biasanya AC ada di situ loh. Nah, malah di sini cuma ada USB slot charger. Posisi AC ditaruh di pilar B, di kiri dan di kanan. Untuk penumpang belakang ini ada sunshade ya, walaupun masih manual. Sunshade ini untuk berfungsi untuk menancap sinar matahari dan privasi. Dan ini seat belt, ini ada posisi pengaturannya tinggi rendahnya, posisi seat belt. Nah, sekarang saya keluar dulu. Banyak orang menunggu ya guys. Nah, ini sunshade juga ada di penumpang sebelah kanan, bukan hanya kiri kanan. Di bagian penumpang ada ya. Nah, ini bagasinya ini lega sekali. Di bawah bagasi ini ada juga penyimpanan untuk, yaitu untuk alat chargernya ya. Sudah dikasih nih dari Hyundai langsung. Ini power tailgate-nya aktif. Nah, Ioniq 5. Nah, ini pixelnya ya, parametric pixel dot LED. Tapi semuanya nggak nyala ya, hanya bagian situ, yaitu untuk posisi rem. Kalau di rem nyala, kalau untuk sennya di bawah tuh. Lampu mundurnya juga ada. Nah, ini underguard-nya ya guys, ini underguard. Ini underguard-nya membuat tampilan lebih sporty. Ada sensor parkirnya. Ada kamera mundurnya. Ya, ini kameranya semua 360 ya, depan, belakang, samping, kiri, kanan yang ada di spion. Nah, ini roof spoilernya nih, wah sporty ini roof spoilernya. Nah, kacanya udah defogger ya. Nah, antenanya shark fin. Nah, oke guys,
Demikian hasil first impression kami terhadap Hyundai Ioniq 5 ini ya guys. Kita sudah mereview mobil ini, kita sudah lihat eksterior dan interiornya. Sekarang tiba saatnya kita coba test drive mobil ini. Nah, sebelum kita test drive, kita harus melakukan pendaftaran dulu ya guys. Nah, kita akan mendaftar dan nanti simak ya guys test drive-nya juga ya guys. Oke. Kita sudah daftar test drive, sekarang kita akan ke belakang nih. Ini dia akses untuk ke belakangnya guys, untuk mencoba test drive mobil-mobil Hyundai. Kita akan ke arena test drive-nya ya, menunggu antriannya di sana. Ya guys, sekarang kita mau test drive Hyundai Ioniq 5. Ya. Belum. Habis ini kita selamat habis dulu ya. Ini pegang dulu bentar ya. Ya. Standar. Ya, oke deh. Oke. Torsinya gila. Ini langsung gila. Wah, ini kayak gini ya layarnya sama Edin ya. Nah, di sini dulu pertama. Coba itu dulu. Akselerasi. Spontan kalau listrik. Gak usah beli mobil sport lagi, beli mobil listrik. Enggak, yang sana dulu kan? Ya. Inilah mobil hentakan mobil listrik. Naik. Nah, coba start artis ya. Crystal Assist. Ini speedometernya. Nih, ada tire monitoringnya, pressure. Model puter nih. Nah, ini lihat gundukan ya. Gundukan? Gundukan. Ya, ini gundukan. Oh, tapi masih lembutan yang kereta tadi. Jujur, yang lembutan yang kereta. Iya. Dia ini agak sedikit keras. Sedikit aja bedanya, tapi tetap lembut, tetap enak. Karena RWD tapi tetap nyaman. Oh iya. Oke. Ini kamera 360 ya tadi ya? Oh iya. Oke, selesai. Ya, inilah tampilan monitor head unitnya yang LCD ya. Ini Anda bisa lihat di sini banyak berbagai macam fitur bisa diaktifkan ya. Sudah bisa Android Auto dan Apple CarPlay. Nah, ini kamera 360-nya ini seperti ini, tampilan 3 dimensi. Nah, di sebelah kanan saya itulah tampilan speedometernya dan itu posisinya lagi mode sport. Ini di hari berikutnya ya, saya siang hari mencoba lagi test drive ya Hyundai Ioniq 5 ya, supaya bisa menyajikan kepada Anda lebih detail lagi. Sambil menunggu antrian ini ya, saya menunggu antrian kembali untuk mendapat giliran Hyundai Ioniq 5. Dapat kita lihat ya antusiasme masyarakat terhadap Hyundai Ioniq 5 ini, banyak sekali yang test drive Hyundai Ioniq 5. Sekarang saya ada di tempat test drive-nya Hyundai ya. Di sini saya akan test drive Hyundai Ioniq 5. Kita bagaimana first drive kita terhadap Hyundai Ioniq 5. Nanti kita akan saksikan ya. Dan karena ini first drive di area test drive-nya Hyundai sangat pendek, yang bisa kita tes itu akselerasi, terus juga kenyamanan dan hill start assist dan juga bantingan suspensi. Seperti itu ya guys yang akan kita laporkan nanti dari hasil test drive kita. Mari kita simak ya guys. Ya guys, sekarang kita akan first drive Hyundai Ioniq 5. Mari kita masuk ke dalam. Depan. Nah, dia ada penyangga kaki ya. Ada penyangga kaki tadi. Masih kurang mundur.
Oke. Oh, ini dia tampilannya, speedometernya. Kita drive mode-nya sport. Sport aja. Oke. Sport. Oh, di sini ya, gue lupa. Iya. Oke, ke posisi drive. Kita pakai seat belt. Oh, sisa baterainya nih masih 136 km. Ini tire pressure. Ya. Ini untuk adaptive cruise controlnya, ini kecepatannya. Oke, baterai tinggal 40%. Ini tampilan untuk head unit monitor ya. Monitor. Oke, saya akan deketin dulu. Oke. Duh, spontan nih. Yang kita test drive ini tipe yang long range signature ya. Ya. Oke, yang mana ini? Sini dulu ya. Yang hijau dulu. Oke. Itu yang itu Pak. Bukan. Oh, ini yang mana nih? Nggak bisa. Ini Ke sana. Ya ke sana dulu dah, nggak apa-apa. apa? Kita ikutin aja. Nggak bisa mundur. Nggak bisa. Lu bisa sih, tapi Hah? kita Oh, oke. Nah, oke. Oke, kita mundur dulu. Siap. Kita tes jalan bergelombang. Posisi D. Oke. Kita tes. Agak sedikit keras. Ya. Karena ini real wheel drive ya. Iya, wheel drive. Gerak roda belakang. Tapi kerasnya dia mah biasa ini. Biasa kalau untuk mobil gerak roda. Tuh, Belakang. 360-nya tuh, kamera 360-nya. Oh, ini Star Assist. Ini kamera 360. Tampilannya. Wih, kursinya dingin. Ada. Iya, ada Ventilated. Ada ventilator. Kursinya. Oke. Sudah selesai. Enak banget ya. Ini jauh lebih kedap. Iya. Ini jauh lebih kedap. Nah, ini panoramiknya. Panoramiknya. Iya. Mantap ya. Oke, ini kita sudah selesai ya. Selesai. Nggak terasa sudah selesai. Ya, pengalaman saya first drive Ioniq 5 ini luar biasa ya guys. Mobil ini sangat responsif, apalagi di posisi sport dan sangat oke. Guys, tadi kita sudah first drive Hyundai Ioniq 5. Yang kita rasakan tadi adalah mobilnya kita pakai langsung drive mode-nya yang sport. Mobil itu sangat responsif karena kita pakai yang tipe long range. Nah, karena dia gerak roda belakang, bantingan suspensi agak stiff, tapi tidak mengganggu ya. Itu karena memang biasa mobil tarikan belakang itu biasanya agak stiff. Nah, tapi untuk kenyamanan jauh lebih kedap. Dia kedap sekali dan juga semua informasi displaynya yang ada di depan tuh sangat futuristis. Ya, Ioniq 5 ini mobil konsep yang langsung diproduksi secara massal. Mobil ini sangat bagus bagi Anda yang ingin memilikinya. Untuk memiliki mobil listrik, inilah pilihan yang tepat buat Anda memiliki Hyundai Ioniq 5. Demikian first drive kami dan review kami terhadap Hyundai Ioniq 5. Terima kasih sudah menonton guys.